Gimana sih caranya biar live streaming di Shopee kalian menghasilkan? Gini. Gue mau nanya, siapa di sini yang udah nge-live streaming, terus kayak segitu-segitu aja gitu? Coba lo absen dong di komen. Nih, gue mau kasih tahu nih, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa bikin live streaming kalian tuh, ya sebenarnya gini, kalau lo anyep ya, iya kalau ada caranya loh sebenarnya biar nggak anyep. Nah, penasaran kan? Yuk kita bahas. Sebenarnya gini, yang perlu kalian sadar adalah sebelum kita bahas tentang live streaming kayak gimana, kita tuh harus tahu dulu. Sebenarnya pembeli itu ketika lagi belanja di live tuh kayak gimana sih? Ya biasanya kan mereka lagi ada kerjaan, buka-buka Shopee, terus udah gitu ya scrolling lagi live streaming, bener nggak? Nah ketika lagi scrolling itu kan ya ada yang langsung masuk, ada yang cuma lihat tuh, oh ini apa nih? Lewat. Nah yang perlu kalian sadar adalah ketika dia lewat, dia nggak masuk room. Nah kalau dia tertarik, dia masuk room, bener nggak? Terus dia nonton. Nanti dia klik nih keranjang oranye, klik. Udah gitu klik yang mau dimau, order, bayar, selesai. Itu adalah ininya. Nah dari sini kita bisa lihat sebenarnya ada beberapa hal jadi indikator kunci ketika jualan lewat live. Yang pertama, ada yang namanya teknik buat masukin orang supaya masuk ke dalam room live streamingnya sendiri. Kalau itu orang nggak masuk ya kan susah. Benar nggak? Jadi perlu ditingkatin nih. Enter room rate disebutnya. Ada juga yang namanya CTR, klik ketika biar orang itu mau ini, dan lagi klik buat order. Sama satu lagi ada poin yang namanya EOV atau gimana caranya ningkatin rata-rata ordernya. Nah sekarang apa sih hubungannya, kenapa metrik ini pengaruh gitu loh ketika kita live streaming? Yang perlu kita sadar adalah di live streaming itu tuh bukan harus view-nya ratusan ribuan baru penjualan tinggi, enggak. Trafficnya standar, tapi kalau yang beli, orang yang beli juga gede gitu. Makanya live streaming itu sama kayak ini ada diukur yang namanya GPM. GPM itu adalah GMV per mile. Berapa sih omset yang dihasilkan per 1000. Nah, terus gimana cara kita buat jalannya? Nah, ini yang jadi problem. Yang pertama adalah teman perlu bisa ningkatin namanya masuk ke dalam room rate. Nah, apa yang bikin orang masuk ke dalam room rate? Gitu ya. Nah, itu kan patokannya nih. Nah, yang pertama adalah teman-teman bisa ya, itu bikin dulu video konten buat ngangetin. Suka disebut pre-hit atau video promo, pengingat live. Buat apa? Justru malah sebenarnya bagusnya itu sebelum live besar itu udah dari jauh-jauh dibikin dulu konten-kontennya. Nanti mau live. Jangan dadakan tahu-tahu live aja. Karena gini, bayangin gini, live streaming anggaplah radio lagi mau siaran. Ya orang lagi mau siaran, terus ya nggak ada pengumuman. Tahu-tahu siaran aja gitu. Siapa yang nonton? Bener nggak? Kecuali udah punya langganan kan, bener nggak? Jadi memang perlu bikin ini. Promosinya di mana? Ya di semua platform, mau di Shopee-nya bisa, mau di sosmed bisa, di TikTok, di Instagram, di mana kasih tahu kalau kalian bakal mau live. Kalau kalian aja nggak ngasih tahu kalian mau live, siapa yang mau nonton? Ya, nah ini yang pertama. Terus kedua, bikinlah judul yang jelas, judulnya, title-nya jelas dan menarik buat orang datang, gitu ya. Jadi ya judulnya mau apa nih? Misalnya mau bikin produk mukena murah meriah gitu ya, simple. Banting harga misalnya, bisa gitu loh. Jadi sesuatu yang memang orang tuh udah tahu, jelas gitu. Jadi jangan sesuatu yang bingung juga gitu kan. Nah, jadi untuk meningkatkan room rate, enter room rate itu satu, sebelumnya kita udah siapin. Kedua ada lagi ketika lagi live. Nah, jadi apa misalnya setting backgroundnya kayak gimana? Contoh, background fashion sama background kosmetik pasti beda. Kosmetik mungkin lebih close up, lebih dekat gitu kan. Kalau fashion dekat-dekat banget nggak kelihatan bajunya, harus agak mundur, harus agak jauh, harus kelihatan etalase gitu loh. Dan ini beda-beda. Nah di sini kita harus bisa bikin kuncinya cuma satu, background yang eye catching gitu ya, yang kelihatan gitu. Terus udah gitu, ini orang tuh ngeh gitu. Dari sini tuh ada apa gitu, bisa lihat apa yang bisa mereka dapatkan gitu kan. Nah itu adalah cara buat ningkatin live streamingnya. Nah terus apalagi nih yang bisa dibikin gitu ya. Sebenarnya ketika kalian ngelakuin ini juga, jangan lupa juga ada beberapa hal yang bakal ngaruh. Jadi kayak live streaming itu nggak cuma sekedar pakai HP, kalau bisa ada persiapannya. Persiapan apa? Mulai dari lightning, cahaya itu ngaruh banget loh. Karena kalau cahayanya gelap, itu bakal bikin buram, bakal bikin buruk gitu. Jadi cahaya perlu terang, gitu kan, pencahayaan. Mic harus jelas, gitu kan. Kamera juga jangan yang kentang-kentang amat, gitu kan. Kalau emang pilihannya kentang semua ya pakai kamera belakang yang lebih bagus, gitu kan. Nah itu adalah beberapa persiapan. Nah terus udah gitu apa lagi? Nah kita juga perlu bisa ningkatin yang namanya click to rate. Click to rate itu apa? Click to rate itu bikin produknya itu oke, gitu ya. Nah gimana caranya? Caranya adalah dengan menyusun produk di katalog kita.
Nah, gue tahu nih ketika temen mau jualan, itu kan katalognya pasti punya produk yang kita jual nih di toko kita nih. Nah, apakah semuanya harus ada di toko kita? Ya tergantung sebenarnya. Kalau misalnya semuanya ada bagus, tapi disusun karena produk itu bisa dikategoriin. Nah, secara dikategori itu produk itu bisa dikategori jadi 3 macam. Ada produk yang traffic booster. Traffic booster itu produk yang bakal mendatangkan traffic. Jadi ketika dia dijual tuh orang tuh ini rame gitu loh. Rame gitu kan. Nah, ada juga produk-produk yang mungkin trafficnya gede tapi untungnya banyak, atau harganya lumayan mahal, mendatangkan keuntungan GMV booster. Ada juga produk yang kita memang belum tahu, kita bisa testing, masih normal, belum tahu nih nasibnya kemana. Itu teman-teman perlu siapin. Jadi nggak sesimpel cuman bikin doang gitu ya. Nah, kemudian apapun kriteria produk yang teman-teman masukin, jangan lupa buat pin unpin, buat masukin apa nggak masukin, karena hal itu tuh bikin orang tuh kayak apa ya, ngelihat kayak ditawarin gitu, kebayang gak sih? Hal simpel yang bikin ditawarin dan itu efektif. Nah, jangan lupa juga ketika kita lagi live, nah ini buat ningkatin ininya ya, ketika orang lagi ngomong ya, jangan teman-teman meskipun orangnya ngeliat kayak 01 gitu ya, jangan beranggap itu nggak ada, ajak ngomong aja. Karena kalau kita kayak live terus, bentar, ini belum ramai, tunggu dulu ya. Oke, kita masih nunggu. Siapa yang gini loh, gue tahu hostnya itu pengennya sekali ngomong efektif, tapi orang juga, gue punya waktu gue mahal, kenapa gue harus nunggu orang lain? Jadi langsung dari awal ngomong aja gitu, anggap aja, sapa aja, mau orangnya baru 1, mau orangnya baru 2 gitu kan, sapa aja, anggap aja ada 10 orang, 20 orang di belakang yang lagi lihat yang kita nggak ketahuan. Dengan begitu mereka mau masuk karena seru gitu kan. Nah, terus ketika lagi live buat ningkatin engagement juga, teman-teman perlu jelasin setiap produk itu dengan jelas, sedetail mungkin, sejelas mungkin, kelebihannya apa, ajak buat orang tersebut belanja gitu ya. Nah, kemudian poin terakhir dari live adalah kita bisa buat ningkatin click to order atau ya ningkatin rata-rata penjualan dengan apa yang tadi gua bahas, ingat nggak? Ada traffic booster, ada profit booster, ada produk normal. Nah, produk-produk penarik traffic itu apa sih ya? Sebenarnya produk yang lagi flash sale, produk trending, produk-produk giveaway, produk-produk baru gitu kan. Kalau produk yang penarik profit ya udah pasti yang laku, harganya kompetitif, ya teman-teman untungnya juga ada gitu kan. Kalau produk normal ya kita masih nyoba sih. Atau ya ini tuh produk yang marginnya tinggi juga bisa gitu. Karena gini, produk normal itu kan nggak ada diskon, ya kan? Nggak ada diskon ya udah gitu. Nah, terus gimana caranya? Nah, sebenarnya gini, ketika kita lagi nge-live, ya di awal biasanya strateginya adalah teman-teman gunain dulu nih traffic booster. Karena ya kan kita butuh orang datang dulu rame. Nah, udah rame, teman-teman pukul pakai GMV-nya besar, yang bonusnya banyak gitu kan. Jadi ininya ada. Nah, atau gitu ya, teman-teman setelah udah lumayan nih, udah trafficnya lumayan, ketika udah di boostering dengan traffic, nah teman-teman masukin lah produk normal buat cari yang mana? Buat cari duit, ya kan? Kita kan cari untung, bener nggak? Udah cari untung, nanti kalau misalnya viewers live-nya agak turun-turun lagi, nah di sini teman-teman masukin lagi, gitu kan? Masukin lagi produk-produk traffic booster. Jadi diputar-putar sebenarnya, gitu ya. Nah, itu tadi adalah strategi buat mainin produk. Nah, terus ini nih, kalau kayak gitu ada nggak cara nih biar misalnya hasilnya makin bagus? Nah, ada beberapa tips. Kayak contoh, pertama, teman-teman perlu bikin penawaran limited, terbatas. Jadi kayak cuman 3 hari, cuman 4 hari gitu kan. Jangan lupa juga, cuman 3 hari, cuman 4 hari. Cuman hari ini aja, sisa 3, sisa 5 misalnya. Nah, jangan lupa juga ajakan buat, ayo order sekarang, kalau beli segini, dapatnya segini. Kalian bisa mancing interaksi dengan cara gini. Oh iya nih, harga Aqua ini harusnya 10.000 nih. Kalau sekarang kalau gue cek 1.000, gue pengen tahu di kalian berapa ya. Oh, padahal yang nyeting kan kita juga, bener nggak? Udah gitu kita bisa bilang, wah kalau kalian dapat di bawah 1.000 beli aja langsung, itu lagi murah banget. Padahal kita juga yang nyeting. Tapi kan itu dengan seperti itu ajakan buat orang masuk gitu loh. Ajakan buat orang beli gitu loh ya. Jadi itu dia tadi nih beberapa hal yang bisa dilakuin supaya live streaming-nya efektif. Nah, sekarang nih gue mau tanya nih, dari cara-cara tadi ada nggak hal-hal yang belum kalian lakuin? Coba dong tulis di komen.